Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai saja, inti-intinya saja, to the point. Saya orangnya nggak suka basa-basi, jadi saya nggak suka bertele-tele. Hari ini kita akan bahas pertanyaan yang sangat spesial dari teman-teman kita. Bagaimana caranya Bapak, urea yang kita punya di rumah itu, yang subsidi dari pemerintah itu, dan urea petro yang kita beli non subsidi itu, bisa kita sulap urea ini Bapak, bisa dirubah menjadi amonium, naik kelasnya Bapak. Amonium, ya, dan bisa berubah menjadi nitrat. Ya, bagaimana caranya Bapak agar urea ini yang kelas rendahan seperti ini? Saya bilang ini kelas rendahan ya, karena apa? Karena ini bahan baku. Nitrogen itu Bapak Ibu bentuknya ada 3 ya. Yang pertama urea, bentuk kedua adalah amonium, dan bentuk ketiga adalah nitrat. Ini yang diserap oleh tanaman. Nitrit tidak kita bahas ya. Jadi tanaman itu Bapak Ibu, dia tidak makan bentuk lain dari nitrogen selain amonium dan juga nitrat. Ya, tanaman cuma mengetahui nitrogen dalam bentuk 2 bahan ini. Kalau nggak ion amonium ya ion nitrat, itu aja. Dia tidak kenal yang lain lagi. Urea dia tidak kenal ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar urea ini bisa berubah menjadi amonium sehingga dikenali oleh tanaman dan dimakan oleh tanaman, maupun nitrat sehingga dikenali oleh tanaman dan dimakan oleh tanaman. Kemarin kita sudah belajar ya, bentuk nitrogen itu ada urea, ada amonium, ada nitrat. Makanya kalau Bapak Ibu beli pupuk itu nanti tulisnya N total 27%. Misalnya di profit hijau ya, Merauke. Dia tulis di situ N total 27%. Terdiri dari N amonium sebesar 3,6%. Ya, N nitrat sebesar 2,7% dan N urea sebesar 20,7%. Nah, dia tulis begini, N totalnya ya 27%. Kita tahu bahwa pupuk profit hijau Merauke nitrogennya 27, tetapi kita tidak tahu lagi kalau 27 ini terdiri dari 3,6 nitrogen, 2,7 nitrat dan 20,7 urea. Nah, kemarin sudah kita belajar itu. Untuk Bapak Ibu yang baru simak video ini, nonton video kemarin. Kita sudah kupas tuntas itu. Nitrogen itu dalam bentuk 3 ini. Nah, kasta paling rendah itu ini. Ini kasta paling rendah. Kasta kedua ini kasta ketiga, kasta sultan. Seperti itu ya. Nah, ini kasta-kastanya. Jadi tergantung, misalnya gampangnya gini. Kenapa saya bilang kasta rendah dan kasta atas? Urea ini harganya lebih murah ya, ketimbang dengan amonium. Tetapi pupuk amonium lebih murah lagi ketimbang pupuk nitrat. Jadi kalau 3 pupuk ini dijajarkan di toko pertanian, maka Bapak Ibu akan menjumpai pupuk yang mahal itu dalam bentuk nitrat. Kenapa itu saya bilang dia mahal? Karena kastanya tinggi. Dia ini sudah gampang sekali diserap oleh tanaman, dan dia ini sudah sulit sekali untuk menguap. Jadi kalau namanya pupuk nitrat ini Bapak Ibu punya tanaman, sebar saja di atas permukaan tanah sini, dia nggak akan menguap. Bisa Pak? Iya, yang menguap itu amonium ya. Pupuk amonium itu yang menguap ke udara. Kalau nitrat ini susah dia menguap. Jadi pupuk nitrat Bapak Ibu mau tabur di permukaan tanah, nggak usah ditenggelamkan di dalam tanah. Nggak masalah, is okay. Amonium ini yang perlu dikubur di dalam tanah supaya dia tidak menguap ya. Paham ya? Makanya kastanya di atas. Nah, sekarang bagaimana caranya Pak agar urea ini bisa berubah jadi amonium? Bapak Ibu tahu nggak urea ini apa? Urea ini karbamat namanya. Karbamat. Karbamat ini apa Pak? Karbamat ini seperti rokok ya, rokok yang saya isap itu tuh, surya tuh, gudang garam. Rokok ini terdiri dari apa? Rokok ini terdiri dari tembakau plus kertas. Ya, jadi rokok artinya tembakau yang dibungkus kertas, paham ya? Karbamat ini juga sama, terdiri dari apa? Terdiri dari amoniak atau NH3 plus karbon dioksida. Nah, sama dengan tembakau dan kertas ini juga. Jadi karbamat ini atau urea ini isinya di dalam adalah amoniak dan karbon dioksida. Nah, sekarang bagaimana caranya Pak agar urea ini yang kita miliki bisa berubah jadi amonium, kelasnya naik, kastanya naik? Bagaimana caranya Pak? Gampang. Bapak Ibu siapkan air di wadah ya. Cara pertama, siapkan air di wadah. Air itu lambang kimianya apa? H2O. Itu air ya. Siapkan saja air di wadah, air biasa aja. Cemplungin tuh urea ke dalam, masukin urea ke dalam. Setelah NH3 masuk dan bercampur dengan H2O, jadinya apa? NH3 ditambah dengan H2O, jadinya NH4. NH4 ini apa Bapak Ibu? Amonium. Udah. Sesederhana itu Pak. Ya, sesederhana itu. Ngapain belajar panjang lebar? Ngapain ambil kuliah berbagai macam SKS? Ini aja kunci-kuncinya ya. Kita kuliah-kuliah itu ini aja kunci-kuncinya ya. Sama dengan misalnya kalau Bapak Ibu punya sawah. Nih, sawah nih. Sawah ini ya tergenang oleh air. Ya, sawah ini tergenang oleh air. Padi ini akarnya tenggelam di dalam air ya. Sawah seperti biasa pada umumnya. Ketika Bapak Ibu tabur urea ke dalam sini, masuk ke dalam air di sawah Bapak Ibu, maka sawah atau padi Bapak Ibu mendapatkan NH4 atau amonium. Amoniak tadi atau NH3 tadi langsung berubah menjadi amonium secara langsung. Jadi kalau kita tabur urea ke sawah kita yang berair, ya, dia akan berubah menjadi amonium. Nah, kenapa Pak? Kalau kita tabur urea ke sawah, dia hanya berubah jadi amonium. Dia tidak berubah jadi nitrat. Karena nitrat ini Bapak Ibu, sebuah proses yang harus melibatkan oksigen untuk bisa menjadi nitrat. Sedangkan di sawah Bapak Ibu yang tergenang, ini tanah ya, permukaan tanah sawah, ya, ini gundukannya. Ini ada air, ini padi nih. Di sini ya, tanah ini kondisinya anaerob atau oksigennya minim, kecil sekali oksigennya. Nah, kadar oksigen yang kecil seperti ini tidak memungkinkan untuk urea NH3 berubah menjadi nitrat. Paham ya? Di keadaan minim oksigen atau anaerob ini, yang memungkinkan terjadi adalah amonium.
Makanya ketika Bapak Ibu kasih urea, sawah Bapak Ibu menjadi asam. Karena dia hanya bisa berubah jadi amonium. Dia tidak bisa berubah lagi menjadi nitrat. Kenapa demikian? Karena oksigennya kurang. Ketika ditambahkan oksigen, coba misalnya Bapak Ibu ya, kalau mau uji coba ya, ini sawah tergenang nih, Bapak Ibu kasih aerator di sini, ya gelembung-gelembung seperti bioflok itu ya, perikanan. Kasih gelembung-gelembung di sini banyak-banyak oksigen, maka dia bisa berubah menjadi nitrat. Karena apa? Karena bakteri yang ada dalam sini seperti Nitrosomonas, Nitrosococcus maupun Nitrobacter akan merombak ini menjadi nitrat. Tetapi kan tidak mungkin Bapak Ibu kasih masuk oksigen ke dalam sini, kan nggak mungkin. Jadi otomatis hanya kita dapat titik di mana urea hanya berubah menjadi amonium. Jadi kalau untuk skala kecil, Bapak Ibu yang punya bedengan-bedengan kecil, pertanian kecil, sudah dapat urea dan mau merubah dia jadi amonium, gampang. Taruh aja di tanaman Bapak Ibu, lalu disiram air, udah langsung jadi amonium. Seperti itu, ya seperti itu. Atau kalau enggak, misalnya siapkan wadah seperti yang saya bilang tadi, siapkan air, cemplungin urea, dia jadi amonium. Itu gampang, seperti itu ya. Yang kedua, nitrat. Bagaimana Pak? Urea ini bisa berubah menjadi nitrat? Gampang. Nggak ada yang sulit di dunia ini Bapak Ibu ya. Belajar itu simpel-simpel saja. Urea jadi nitrat, kita lihat dulu NH3, urea ya, NH3 amoniak. Sekarang dia sudah berubah menjadi NH4 ya, atau amonium ya, plus. Dia sudah berubah jadi amonium ini di dalam tanah ya. Sekarang caranya adalah tanah ini yang tadinya kondisinya seperti ini, yang berair ini harus dikeringkan atau misalnya diberikan gundukan seperti itu ya. Jadi teksturnya begini. Ini air, permukaan air. Ya, ini permukaan air. Ada tanah yang keluar begini. Bapak Ibu pernah lihat ya, ada sawah-sawah yang dibuat seperti itu ya. Ada gundukan. Jadi dia tidak tergenang sempurna. Ada tanah yang keluar condong begini. Nah, padi-padi tumbuh begini. Jadi ada cekungannya gini, ada gundukannya begini. Nah, di posisi seperti ini posisinya yang artinya tumpukan tanah yang di atas air ya, di sawah ya. Posisi ini aerob. Ya, posisi di bawah sini anaerob. Jadi di sini oksigennya tinggi. Di sini oksigennya rendah, ya, oksigennya rendah. Nah, di sini genangan ini, cekungan ini yang tergenang air, dia akan merubah urea menjadi amonium. Tetapi yang gundukan ini, dia akan merubah urea menjadi nitrat. Nah, seperti ini. Karena di sini bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus bisa berkembang biak di sini karena ini ada oksigennya. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak Ibu yang tidak memiliki lahan seperti sawah seperti ini, tidak memiliki lahan tanam seperti sawah yang tergenang, tanaman biasa seperti tanaman terong, cabai dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu mau rubah urea menjadi nitrat, gampang. Bapak Ibu siapkan saja. Misalnya ya, ada dua cara ya. Cara pertama dibuat baru diberikan, cara kedua langsung diberikan di situ. Kita pakai bahasa yang mana? Cara pertama ya. Cara pertama artinya tidak dibuat dulu lalu diberikan ya. Urea itu langsung dicemplungin. Berarti urea ini NH3 ini ketika Bapak Ibu masukkan ke dalam lahan, lalu setelah itu Bapak Ibu tambahkan bahan-bahan organik seperti kompos ya, ditambah kompos atau ditambah kotoran sapi, ayam ya, kotoran kambing dan lain sebagainya. Lalu dicampur dengan urea itu di dalam bedengan tanam Bapak Ibu ya, dicampur di sini, urea dicampur dengan kotoran-kotoran hewan, bahan organik dan lain sebagainya. Lalu setelah itu disiram dengan air, semuanya disiram dengan air basah. Setelah itu Bapak Ibu diamkan di sini. Berapa lama Pak? Paling cepat 2 minggu atau 14 hari. 14 hari. Paling lambat 6 minggu. Ya, atau 1,5 bulan. NH3 atau urea berubah menjadi nitrat. Nah, kok bisa sepanjang ini Pak prosesnya? Tadi kan Bapak bilang kalau urea ini kita taruh saja di lahan, siram air, dia langsung berubah jadi NH4 plus atau amonium. Kenapa dari amonium ke nitrat kok lama sekali, bahkan sampai 6 minggu Pak? Kok lama sekali? Karena begini Bapak Ibu, NH4 itu atau amonium itu, NH4 atau amonium ya, dia mau berubah menjadi nitrat, NO3- anion, dia mau berubah dari amonium ke nitrat, dia harus melalui satu proses lagi, satu tahap lagi yang disebut dengan nitrit. Dia harus menjadi nitrit dulu. Amonium ini tidak bisa langsung berubah jadi nitrat. Dia harus singgah di sini dulu. Dia harus berubah bentuknya menjadi nitrit, baru dari nitrit dia bisa jadi nitrat. Nah, dari proses amonium menjadi nitrit atau NO2- ini disebut dengan nitritasi. Lalu setelah amonium sudah berubah menjadi nitrit bentuknya, ketika dia mau berubah menjadi nitrat lagi, itu yang disebut dengan nitratasi. Nah, nitratase inilah dia sudah menjadi nitrat, lalu diserap oleh tanaman yang disebut dengan asimilasi. Nah, asimilasi artinya nitrat yang sudah dimakan oleh tanaman. Tetapi yang tidak dimakan oleh tanaman, nitrat berlebih akan dibuang kembali ke udara menjadi N2 lagi, bentuk baku nitrogen, yang disebut dengan proses denitrifikasi. Nah, di sini bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus dan bakteri yang lainnya akan merubah amonium ini menjadi nitrit. Ya, bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus akan merubah amonium menjadi nitrit. Dan mereka ini memerlukan yang namanya oksigen. Karena bakteri-bakteri ini aerob. Makanya tadi saya bilang kalau sawah tergenang, ya bakteri ini nggak bisa hidup karena posisinya anaerob. Makanya mentok amonium saja dia jadinya, urea itu, NH4 plus. Dia nggak bisa jadi nitrat lagi atau nitrit lagi karena ini anaerob. Sedangkan untuk merubah amonium menjadi urea, dari amonium menjadi nitrit atau nitrat, dia butuh oksigen karena bakteri-bakteri ini bakteri aerob. Nah, setelah dia sudah rubah, Nitrosomonas, Nitrosococcus sudah rubah amonium ini menjadi nitrit, maka akan diestafet lagi ke bakteri berikutnya yang disebut dengan Nitrobacter. Bakteri Nitrobacter inilah yang akan merombak nitrit ini menjadi nitrat. Sama bakteri nitratasi ini juga memerlukan oksigen karena dia bakteri aerob.
Makanya di genangan sawah nggak mungkin bisa hidup dia, nggak bisa urea berubah jadi nitrat. Nah, ini hanya bisa berlaku di bedengan tadi yang tidak tergenang air, yang posisi tanahnya gembur, poros, bertekstur, ya, aerasinya bagus, oksigennya lancar, mereka bisa merubah itu di situ. Jadi urea yang ada di tanah yang poros, yang tidak tergenang, maka urea tersebut akan diubah menjadi nitrat. Tetapi urea yang ditabur di tanah yang di lahan yang berair, tergenang, maka mentok hanya jadi amonium. Paham ya? Setelah itu nitrat sudah bisa dimakan oleh tanaman yang disebut dengan asimilasi, pemanfaatan nitrat oleh tanaman, ya. Sedangkan denitrifikasi tadi adalah pembuangan kembali ke udara oleh bakteri lagi. Ada bakteri yang urus ini. Jadi nitrat ini kalau tidak dimakan oleh tanaman, asimilasi, maka ada bakteri khusus lagi yang akan membuang nitrat ini ke udara. Nitrat akan berubah jadi N2 lagi, gas nitrogen di alam. Bakteri apa? Banyak. Apa namanya? Pseudomonas sp, dia juga bisa lakukan denitrifikasi. Kemudian apa? Theobacillus denitrifikan, sama, dia juga bisa melakukan denitrifikasi atau pembuangan ke udara. Kemudian apa lagi? Ada lagi apa? Micrococcus denitrifikan, ini juga sama, dia bisa lakukan denitrifikasi. Lalu dibuang lagi nitrat tadi ke udara dalam bentuk N2. Nah, proses ini Bapak Ibu membutuhkan waktu 6 minggu paling lambat. Kenapa demikian Pak? Kenapa prosesnya sepanjang ini dari amonium ke nitrat ini bisa proses sampai 6 minggu lamanya? Karena bakteri-bakteri yang tadi saya bilang tadi, bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, dan bakteri-bakteri ini semua perombak amonium menjadi nitrat, perbanyak dirinya itu tidak sama seperti bakteri yang lain yang setiap 20 menit bahkan ada bakteri yang 15 menit sekali berkembang biak membelah sel. Dari 100 menjadi 200, 2 kali lipat. Dari 200, 10 menit kemudian atau 15 menit kemudian jadi 400. Sedangkan bakteri-bakteri nitrifikasi ini Bapak Ibu, dia membutuhkan waktu itu 15 jam. Ya, 16 jam. Dia butuh waktu ini sebanyak ini. 15 jam baru dia membelah diri. Berarti ya 1 hari. Ini paling banyak, paling lambat 20 jam. Bisa bayangkan ini sudah mau 1 kali 24 jam ini. Berarti 1 hari dia hanya bisa membelah diri 1 kali. 1 hari 1 kali. Jadi kalau nitrobakter yang ada di sini untuk merubah ini, jumlahnya di lahan Bapak Ibu misalnya aja 1000 bakteri saja, atau taruhlah 1 juta bakteri. Berarti untuk dia bisa menjadi 2 juta bakteri atau membelah diri, memperbanyak diri, butuh besok hari atau 16 sampai 20 jam. Prosesnya lama. Tidak sama seperti bakteri yang lain yang membelah diri cuma 20 menit, 10 menit membelah diri, ya. Dalam waktu 1-2 jam sudah miliaran-miliaran. Nah, dia ini cuma membelah diri 1 kali membutuhkan waktu 16 jam lamanya. Makanya prosesnya sepanjang ini. Makanya saya bilang tadi, amonium kalau mau dirubah jadi nitrat, itu prosesnya bisa 6 minggu. Nah, pertanyaannya, urea Bapak Ibu yang Bapak Ibu mau berikan ke lahan untuk dia bisa berubah menjadi nitrat ini, umur panen berapa Bapak Ibu? Umur panennya. Jangan-jangan umur panen Bapak Ibu ini 25 hari sayuran, 24 hari, ya. Dia boro-boro baru mau jadi nitrat, tanaman sudah mau dipanen. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan penerapan ini pada tanaman-tanaman umur panjang. Misalnya umur panjang seperti apa? Kita taruhlah tanaman-tanaman musiman ya, yang dia agak panjang lah umurnya. 6 bulan, 5 bulan ya, jagung ya. Seperti itu ya, melon ya, seperti itu ya. Cabe ya. Tomat, terong, seperti itu ya. Walaupun usianya untuk pembuahannya tidak memerlukan waktu 1 tahun, tetapi mereka tergolong umur panjang ketimbang sayur-sayuran ini. Begitupun dengan tanaman tahunan atau pepohonan, ini juga bisa. Urea dia akan berubah menjadi nitrat di kondisi tanah yang kering, ya, tidak tergenang air dan porositasnya tinggi. Artinya kandungan oksigennya banyak. Nah, ini kalau misalnya tadi kita mau langsung aplikasikan ke lahan. Kalau misalnya kita buat dulu Pak, baru kita aplikasikan ke lahan, gampang. Bapak Ibu pernah bikin kompos? Kompos pernah bikin ya? Tahu cara bikinnya ya? Siapkan wadah. Ya, atau mau di luar saja juga bisa, di permukaan tanah juga nggak apa-apa. Kalau mau siap wadah, buat dekomposisi di dalam wadah ini juga bisa. Atau kalau mau bikin kompos di tanah terbuka juga nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang Bapak Ibu tinggal siapkan bahan organik, ya, apa saja bahan organik, limbah sayur-sayuran apa saja bisa. Kotoran hewan harus lebih banyak dari limbah sayuran ya. Kotoran hewan harus lebih banyak, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran sapi, banyak, dia harus lebih banyak ya. Kemudian boleh tambahkan dengan bahan organik yang lain. Nah, kenapa bahan kotoran hewan harus lebih banyak? Karena ini pembawa bakteri-bakteri ini. Bakteri-bakteri ini, Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter ini paling banyak adanya di kotoran kandang hewan. Kenapa demikian ya? Karena kotoran hewan itu amoniak. Kotoran yang sifatnya amoniak atau kohe ini akan memancing bakteri-bakteri itu untuk datang. Makanya di kandang-kandang hewan itu, di tumpukan kotoran mereka itu, bakteri-bakteri ini pasti ada di situ. Makanya tadi saya bilang kalau bikin kompos untuk mendapatkan ini, bahan limbah dari kotoran hewan harus banyak. Setelah itu Bapak Ibu campur dengan urea. Ya, kompos ini bahan organik ini campur dengan urea. Setelah dicampur dengan urea, Bapak Ibu siram lalu ditutup. Tutup tidak perlu rapat dengan terpal dan lain sebagainya. Tutup biasa saja dengan jerami juga bisa, ya. Dengan alang-alang juga bisa, daun-daun kering juga bisa. Tutup seadanya saja, jangan ditutup pakai terpal lalu kedap, jangan di bawah pohon ya, sehingga dia nanti teduh dan rindang, jangan terpapar langsung matahari. Atau kalau mau di wadah juga nggak apa-apa, wadahnya ditutup jangan ditutup pakai tutupan plastik yang kedap udara, jangan. Ditutup saja pakai seperti itu ya, kain kasa atau kulambu atau apalah. Yang penting ada sirkulasi udaranya di dalam sini. Kemudian 1 minggu sekali. 1 minggu 1 kali diaduk, dibolak-balik ini agar sirkulasinya bagus. Karena bakteri di sini butuh oksigen, ya. Setelah itu Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 6 minggu atau 8 minggu, ini sudah mengandung nitrat.
Semua ini urea yang tadi dimasukkan sudah jadi nitrat, ya, kebanyakan sudah jadi nitrat. Sisanya masih berupa amonium, masih dalam proses, ya. Kemudian kotoran-kotoran hewan ini juga sudah berubah jadi nitrat, sisanya masih dalam proses amonium, ya, dan lain sebagainya. Ini lalu diaplikasikan ke lahan Bapak Ibu. Kalau mau dibuat dulu baru diaplikasikan. Tetapi kalau mau langsung diaplikasikan urea sehingga dia bisa jadi nitrat, ya prosesnya sepanjang ini. Seperti itu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya lahan tergenang air, tidak bisa kita buat dia menjadi nitrat. Tidak bisa. Dia hanya mentok jadi amonium. Tetapi kalau lahan Bapak Ibu yang tidak tergenang air seperti di sawah, bisa kita rubah menjadi nitrat untuk urea yang Bapak Ibu beli. Jadi dari kasta rendah naik ke kasta tinggi. Dari sifatnya urea murah menjadi amonium, agak mahal, dan juga menjadi nitrat, lebih mahal lagi, ya. Jadi sesederhana itu Bapak Ibu, untuk kita yang punya urea mau menyulap dia menjadi nitrat atau amonium. Karena banyak kasus teman-teman maunya tidak mau proses sepanjang ini. Jadi ketika tanaman masuk ke lahan, kami mulai membudidayakan tanaman, yang kami mau tanaman ini langsung dikasih amonium atau langsung dikasih nitrat. Yang kami mau itu supaya proses di dalam tanah tidak terlalu panjang sehingga tidak memakan usia tanaman. Jangan-jangan baru sempurna jadi nitrat, tanaman udah siap panen, ya kan, mubasir. Kita maunya dia dapat nitrat langsung atau kita maunya dia dapat amonium langsung. Ya bisa dilakukan seperti itu, ya. Seperti persiapan lahan tadi yang kita buat, lahan di bedengan dibuat dulu, ditaruh bahan-bahan organik segala macam, ya. Kemudian ditabur urea di sini, ditutup lagi dengan tanah, lalu disiram sampai basah, setelah itu ditutup lagi dengan jerami atau alang-alang di sini. Setelah 6 minggu kemudian sudah bisa Bapak Ibu tanam, ya. Karena semua di sini sudah terdekomposisi sempurna. Seperti itu, ya. Oke Bapak Ibu semuanya, saya rasa cukup sampai di situ dulu. Karena harusnya hari ini kita masuk pada pupuk apa yang kita pakai kalau tanah kita asam. Pupuk apa kira-kira yang kita pakai sehingga tanah kita yang tadinya asam bisa naik pH-nya hanya dengan menggunakan pupuk. Kalau Bapak Ibu berpikiran kapur dolomit, ya, kapur pertanian, ini bukan pupuk. Mana ada pupuk kapur? Bapak Ibu beli 1 karung kapur dolomit. Bapak Ibu mau bolak-balik ini karung, mau jungkir balik ini karung, baca semua tulisan itu, Bapak Ibu nggak akan nemu yang namanya pupuk. Mau jungkir balik ke karung ini juga nggak akan nemu tulisan pupuk. Nggak akan ditulis di sini pupuk. Yang ada kalau Bapak Ibu jungkir balik nih karung, yang Bapak Ibu temui tulisannya adalah pembenah tanah, ya. Pembenah tanah berbeda dengan pupuk. Pupuk bukan pembenah tanah. Pembenah tanah bukan pupuk, ya. Jadi kalau misalnya pembenah tanah ini pupuk, berarti tanpa pupuk pun dia bisa. Tetapi kan tidak bisa karena dia memang sifatnya pembenah tanah. Makanya itu saya bilang, Bapak Ibu beli kapur dolomit atau beli kapur silika atau beli kapur pertanian, Bapak Ibu mau bolak-balik ini karung, jungkir balik keliling-keliling, nggak akan nemu tulisan pupuk di situ. Ya iya, ini bukan pupuk, ini pembenah tanah. Pembenah tanah itu beda dengan pupuk, Bapak Ibu, ya. Paham ya? Oke. Nanti biasa kita masuk di situ, kita tidak pakai omong kosong itu, kita pakainya langsung pupuk. Jadi pupuk yang Bapak Ibu berikan pH-nya naik. Seperti itu, ya. Kan supaya kerjanya jangan 2 kali, ya Bapak Ibu, jangan kerjanya double-double. Ini tanahnya ditabur, beli lagi kapur dolomit, beli lagi kapur pertanian, beli lagi kapur silika, belum beli pupuk. Ini kita langsung kasih pupuk aja, sama fungsinya untuk menaikkan pH juga. Nanti besok kita sampai di situ. Oke ya, Bapak Ibu semuanya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video besok. Dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.